Anda merasa seorang diri atau hancur hati atau Anda stres, atau Anda putus asa. Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda. New Life. Gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Betul sekali pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa berpartisipasi, pemirsa bisa mengirimkan SMS, pemirsa bisa curhat, bisa Ya, betul. cerita, bisa tanya segala apapun yang Anda alami permasalahannya. Nah ya, Ya. pemirsa bisa SMS di 0819 081 77 771. Ya, saya ulangi sekali lagi pemirsa, bila pada malam hari ini pemirsa sedang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, pemirsa pada malam hari ini kami mengangkat tema Haus kasih sayang. Nah, setiap orang pasti haus akan kasih sayang, Ya, butuh betul. akan kasih sayang, betul nggak? Iya, Ana? betul. Anu juga pasti butuh kasih sayang. Iya. Nah. Thank you, butuh kasih sayang. Sama Ana. Iya. Nah, dan ini ya katanya sih Ya. ya di zaman modern sekarang ini di Iya, Ana. era globalisasi apalagi Ya. ya, banyak orang yang merasakan kurang kasih sayang, apalagi Betul sekali. katanya sih orang-orang udah mulai mementingkan dirinya sendiri ya, diri Ya. masing-masing, sehingga banyak orang yang butuh kasih sayang gitu, haus kasih sayang. Apa itu betul nggak ya? Ya. Atau pemirsa mungkin ada yang di rumah Anda mungkin sekarang merasakan saya butuh kasih sayang. Ya. Saya lagi kekurangan kasih sayang. Saya Ya. pengen ada orang yang bisa mencukupi kasih sayang ke dalam dirinya. Ya. Nah, pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena itu pemirsa jangan lewatkan Sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan Masa depan yang baik dan pengharapan selalu selalu ada ada untuk kita semua. Ya, kita sudah kedatangan narasumber, kita sapa langsung narasumber kita pada Ya. malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam Budita, Selamat malam. selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam Budita. Selamat malam Ana, selamat malam Ko Hengki, Selamat malam. selamat malam juga. Malam lagi. Dan selamat malam juga terutama untuk pemirsa yang ada di rumah yang tentu saja selalu setia menyaksikan acara Ya. New Life. Ya. Ya, gimana kabarnya? Tentu Tentu saja saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Nah, ini sudah dua minggu ya. Ya. Akhirnya lengkap juga ini pada malam. Iya, 2 minggu Dia kemarin ke Pak planet Susilo lain masih dia. ke Vector ya. iya. Saya sampai latihan karate waktu itu. Loh, kok latihan karate apa kaitannya? ya. Kenapa Pak Susilo ini mengangkat tema haus kasih sayang, Pak? Tema ini menjadi sangat menarik waktu kita bicara haus kasih sayang. Kenapa? Karena kita melihat ada orang-orang yang sudah memiliki segalanya, termasuk dia memiliki uang, dia mungkin memiliki keluarga, tapi mereka sering masih merasa kesepian. Mereka merasa seorang diri gitu kan, dan akibatnya kalau misalnya mereka yang belum menikah gitu, mereka mudah gonta-ganti pacar, mudah jatuh cinta. Kenapa begitu dia dapatkan kasih sayang? Ini kalau orang haus kasih sayang ini menjadi sangat berbahaya. Kenapa? Dia rela korbankan segala-galanya demi mendapatkan kasih sayang. Ya. Bahkan yang gawatnya, sekalipun kasih sayang yang palsu,
yang palsu, saya Ya. beri tanda petik. Kenapa? Karena ada orang yang memberikan perhatian dengan ada udang di balik rempeyek enak dimakan. Loh enggak maksudnya. Ada maksud di balik memberikan perhatian dan segala macam, dan orang yang haus kasih sayang ini cenderung tidak menyadarinya. Padahal ada maksud. Makanya ada orang-orang yang kadang saya heran. Sudah tahu dia misalkan cowoknya itu nggak setia, punya pasangan. Tapi kok ngomong I love you masih diterima. Masih dianggap tuh cowok segala-galanya gitu kan ya. Padahal sudah punya pacar lagi tuh cowok. Saya nggak habis pikir. Nah makanya kenapa topik malam hari ini menjadi sangat menarik bagi setiap kita untuk membahas tentang haus kasih sayang. Ya. Kami mau ingatkan kembali buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang mau curhat tentang apapun permasalahan kehidupan Anda. Bisa mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1, dan selama siaran berlangsung kami hanya menerima line SMS. Ya. Nah, gimana ciri-ciri orang yang haus kasih sayang itu, ciri-cirinya seperti apa sih? Kalau saya sudah cukup, tanya sebelah saya nggak tahu dia cukup nggak gitu kan? Saya atau sedang kehausan? Atau mereka saling haus tadi ya? Iya, ciri-cirinya orang yang haus kasih sayang itu biasanya kelihatan dari bagaimana dia terlalu berfokus sama dirinya sendiri. Tadi Pak Susilo sudah sempat katakan bahwa dia bahkan bisa merasa sendirian meskipun di tengah-tengah banyaknya orang. Dia tetap akan berfokus pada dirinya sendiri. Kenapa ya tidak ada orang yang memperhatikan saya? Betul. Kenapa ya kok kayaknya sepertinya semua orang pada sibuk dengan urusannya masing-masing dan sementara saya tidak ada yang mempedulikan, seperti itu. Padahal teman-temannya sudah baik memberikan perhatian sebenarnya ya. Sudah ada yang nanya gimana kabarnya, apa segala macam, tetapi menurut dia tetap saja itu tidak mencukupi kebutuhan dia akan perhatian itu tadi gitu. Selalu Jadi ngerasa kurang selalu ya? ngerasa kurang terus, dan tadi Pak Susilo juga sempat sampaikan bahkan kadang-kadang sudah memiliki segala sesuatunya pun dia tetap merasa bahwa dia itu masih tetap sendirian di dunia ini dan dia tidak memiliki apa-apa dan dia tidak memiliki siapa-siapa dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Betul. Seperti itu. Terus akibatnya apa Pak kalau orang haus akan kasih sayang seperti Nah, itu Pak? bentuk manifestasi dari kurang kasih sayang ini sebenarnya bisa macam-macam. Ya. Contoh sederhana, ada orang yang karena merasa tidak diperhatikan, dia bisa kelihatannya nggak ada kaitannya, kelihatannya kalau sekilas nggak ada kaitannya. Misalkan orang yang boros, suka belanja misalkan, kenapa? Karena dia pingin dirinya mendapatkan kasih sayang. Karena mungkin kurang ada yang memberikan dia hadiah, kurang memberikan perhatian, dia bisa menjadi seorang yang boros. Jadi membuat, tadi Bu Dita bilang, berfokus pada keinginannya sendiri gitu ya, berfokus pada dirinya sendiri. Itu salah satu contoh akibat. Contoh akibat lain misalkan yang seperti tadi saya katakan bahwa dia mudah sekali jatuh cinta, dia nggak bisa melihat cinta yang sejati gitu kan. Dia hanya melihat pokoknya ada orang perhatikan dia, ada orang memberikan senyuman, ya oke lah, berarti suka gitu istilahnya kan. Kemudian atau malah sebaliknya dia merasa selalu kekurangan kasih sayang. Padahal dia ada teman-teman yang memperhatikan, ada teman-teman yang mensupport dia, ada teman yang ngajak jalan, bahkan ada orang yang naksir dia pun dia tidak menyadarin. Karena saking hausnya dia akan kasih sayang itu, makanya dia mencari kasih sayang di mana-mana saja. Bisa bentuknya berupa hadiah, bisa bentuknya dari pasangan, bisa bentuknya dia mencoba datang kepada Tuhan dan berbagai macam cara gitu kan. Karena orang kalau kehausan kasih sayang, sebenarnya harta kekayaan tidak bisa memenuhi kasih sayang. Betul. Jabatan yang tinggi, nama yang besar, seterkenal apapun tidak bisa memenuhi kasih sayang dalam diri ya. Makanya tidak heran kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh atau artis-artis yang tingkat dunia sekalipun bisa sampai bunuh diri, bisa merasa dirinya tidak berharga, tidak ada yang perhatikan dia, dan dia sudah memiliki segala ketenaran yang luar biasa tapi dia merasa seorang diri. Nah, itu contoh-contoh akibat yang nyata yang bisa terjadi dalam kehidupan orang yang kurang kasih sayang. Ya, kalau di dunia kerja mungkin manifestasinya juga bisa macam-macam. Ya. Bisa jadi orang yang kelihatannya ABS atau asal bapak senang. Kelihatannya kalau di depan orang-orang lain seperti penjilat gitu ya. Mencari Maksudnya aman dia, mencari aman, dia yang penting apapun yang dibilang sama bosnya, yang penting dia berusaha ngikutin apa maunya bosnya, ujung-ujungnya supaya posisi dia aman. Betul. Supaya dia dapat posisi yang paling enak. Atau bisa juga jadi pemberontak. Jadi provokator gitu. Kalau misalnya dia ngerasa bahwa dirinya tidak cukup berprestasi, dia merasa bahwa dirinya tidak cukup bisa mendapatkan perhatian dari atasan, akhirnya dia berupaya untuk mencari perhatian dengan cara yang lain. Dia berpikir dia tidak bisa dengan cara yang baik-baik karena cara berprestasi sudah
sudah diambil sama orang lain, mungkin dia merasa tidak punya kemampuan di sana, akibatnya dia justru menjadi memprovokasi teman-temannya untuk bertentangan dengan atasannya. Dan akhirnya mungkin secara fisik dia ada di perusahaan itu, tetapi hati nuraninya tidak lagi ada di perusahaan itu, dan seringkali justru menebarkan sesuatu yang negatif gitu ya kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Jadi manifestasinya bisa sangat beragam. Dia bisa menjadi seorang yang mudah iri hati. Ya, itu jelas Kenapa ya? sensitif. Iya, betul. Sangat sensitif sama Ya. lingkungan. Kenapa ya kalau misalkan Heki ini diperhatikan lebih Ya. daripada Ana Betul, atau lebih betul. daripada saya misalnya. Ya. Jadi itu kenapa? Karena dia melihatnya dari sisi perhatian saja, itu bisa menimbulkan kecemburuan luar biasa gitu kan. Membanding-bandingkan. Dan kalau kita lihat contoh yang sederhana dari anak-anak. Anak-anak yang nakal itu seringkali bukan karena mereka benar-benar nakal, tapi karena waktu mereka nakal, mereka mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Jadi akan kecenderungan anak-anak itu berulah. Kan kita ini kan kalau anak baik kan kita kurang perhatian. Dicuekin. Ya anakku sudah baik, duduk. Kalau dia mulai bertingkah, baru kita perhatikan. Sekalipun kadang kita marahin dia gitu kan. Tapi bagi anak-anak yang tidak mengerti, itu bentuk perhatian, kasih sayang. Gitu. Nah makanya semakin dia nakal, semakin kita fokus pada kenakalan atau kesalahannya dia, semakin dia berulah. Kenapa? Karena dia mendapatkan perhatian di sana. Gitu. Ya. Kebutuhan dia akan perhatian justru terjawab dengan caranya yang seperti itu. Gitu. Ya. Ada SMS menarik Pak dari 1665. Saya mau tanya arti dari kasih sayang itu sendiri. Silakan, Bu. Kasih sayang. Setiap orang memiliki kebutuhan yang begitu luar biasa kan kasih sayang ya. Kasih sayang itu sendiri sih mungkin kalau dijelaskan secara harafiah atau hurufiah memang kita agak sulit untuk menjelaskannya, tetapi yang jelas bahwa semua manusia memiliki satu kebutuhan akan dikasihi, dimiliki, di mana 3 kebutuhan dasar dari manusia itu terpenuhi di dalamnya, yaitu kebutuhan akan rasa berharga, rasa berdaya guna, dan rasa dimiliki. Jadi ketiga kebutuhan dasar inilah sebetulnya inti dari kebutuhan yang dimiliki oleh manusia, di mana ini bisa didapatkan melalui kasih sayang, gitu. Ya. Dan tentunya sumber kasih sayang sejati sebenarnya bukan dari orang keadaan sekeliling. sekitar atau orang sekitar kita, tapi dari Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memberikan kasih sayang sejati tanpa kita menerimanya dari Tuhan. Kalau misalnya nih ya Pak, orang gitu ya, kan sumber cinta sejati itu dari Tuhan. Nah kalau misalnya ada single parent gitu kan, membesarkan anak sendiri. Nah sang ibu merasa bahwa sumber cinta sejati untuk sang anak itu ya dari Tuhan gitu. Tapi kalau orang ngelihat misalnya anaknya hiperaktif, apakah orang bisa berpendapat bahwa dia kurang kasih sayang dari seorang ayah seperti itu? Begini, memang kalau dari penelitian single parent gitu ya, kecenderungan anak itu akan mengalami kurang kasih sayang. Tapi itu tidak selalu. Kenapa? Karena kalau orang tuanya itu bisa menempatkan diri sebagai seorang ayah dan seorang ibu, dan sumber kasih sayangnya itu benar dalam arti dari Tuhan gitu ya. Biasanya kalau misalkan terjadi perceraian, itu biasanya anaknya memiliki dampak yang cukup negatif lah ya di sana. Cuman kalau misalkan suaminya meninggal, orang tua yang masih hidup ini benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Kasih sayangnya dari Tuhan dicukupin. Jadi kan orang tuanya sudah cukup, baru dia bisa memberikan kasih sayang dengan cukup. Jangankan single parent, orang punya 2 orang tua saja, anak tersebut bisa mengalami kurang kasih sayang. Misalkan seperti saya dulu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tua belum mendapatkan sumber kasih sayangnya yang benar. Yang muncul adalah kasih sayang yang bersyarat. Padahal kasih sayang itu kan gini, senakal-nakalnya anak saya tetap sangat mencintai dia dan dia tetap anak saya. Maaf, misalkan dia nakal sekalipun, di nisannya pun kita tetap tulis anak dari siapa gitu. Misalnya kalau anak saya, nggak mungkin dong, karena dia nakal nggak jadi anak saya, kan nggak. Sebenarnya kasih sayang itu kan tanpa syarat diberikan kepada orang yang kita cintai, seperti kepada anak, kepada istri. Nah, tapi yang munculnya apa? Menjadi bersyarat. Karena nilai-nilai yang ada di sekitar kita ini semuanya itu kebanyakan bersyarat, gitu kan. Papa sayang kamu kalau kamu baik. Kalau kamu pintar. Kalau kamu pintar, kalau kamu nurut, kalau kamu begini, baru syarat muncul. Padahal kasih sayang itu bukan seperti gitu. Kasih sayang yang sejati itu diberikan tanpa syarat. Kasih sayang yang sejati itu membimbing anak, memberikan dia identitas yang benar. Misalkan, saya mau membimbing anak saya. Waktu dia nakal, saya berkata, oh anak pintar, anak baik, anak papa.
Anak papa anak baik kan? Anak baik, oke. Dia akan berbuat baik waktu dia menyadari dia adalah orang baik. Nah, tapi seringkali enggak, kita nuntut di perbuatannya terus. Sementara anak-anak pasti banyak melakukan kesalahan. Ya. Kenapa? Karena dia masih proses belajar. Nah, waktu kita fokus pada kesalahannya terus, dia akan ngerasa, kok aku salah-salah terus gitu, dan seterusnya. Iya. Ya. Dan yang terpenting mungkin poinnya tadi yang sempat disampaikan bahwa mungkin ada orang yang menilai bahwa anak kita itu hiperaktif. Ya. Mungkin ada orang yang menilai anak kita itu secara negatif dari sudut pandang orang lain. Akan tetapi walau bagaimanapun biarlah kita yang adalah orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik anak kita, biarlah kita memiliki pandangan yang benar akan anak kita. Siapa sebenarnya identitas anak kita yang sebenarnya gitu loh. Mau orang bicara apapun tentang anak kita, mereka tidak punya kuasa untuk merubah siapa anak kita. Ya. Karena bagaimanapun Tuhan telah mempercayakan anak itu dalam bimbingan kita. Jadi kita yang memiliki hak penuh untuk membimbing anak kita ini, dan jangan sampai kepercayaan kita akhirnya dipengaruhi oleh penilaian orang lain gitu. Jangan sampai ketika orang lain berkata, oh kamu punya anak hiperaktif, oh pasti ini anakmu kurang kasih sayang. Jangan Gak ada sampai, gunanya lagi pelihara dia misalkan. Begitu. Jangan sampai itu kemudian menjadi sebuah intimidasi Betul. buat kita, sehingga kita akibatnya kita jadi salah menilai diri kita sendiri, salah juga menilai anak kita gitu. Ya. Tetapi tetap percaya bahwa anak kita sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan yang sempurna. Tuhan menciptakan dia segambar dan serupa dengan Tuhan gitu, sebagai ciptaan yang begitu sempurna dan luar biasa. Dan anak ini punya talenta, anak ini akan menjadi pemenang, anak ini akan mampu untuk mengatasi setiap hal dalam kehidupannya. Jadi kita berikan dia identitas yang benar, dan kita juga harus punya identitas yang benar gitu. Ya. Sehingga kita bisa memberikan cinta yang benar itu, sehingga dia bisa tumbuh dengan benar. Seorang penulis buku, David Aseman tuh berkata gini, dua penyebab masalah utama di dalam hidup seseorang adalah ketika yang pertama dia gagal menerima kasih sayang atau kasih karunia dari Tuhan. Waktu dia gagal menerima kasih sayang dari Tuhan, itu hidupnya akan muncul masalah. Iya. Kenapa? Waktu dia tidak merasakan kasih sayang dari Tuhan, dia akan selalu mulai menuntut, dan dia mencari kasih sayang itu dimanapun dia bisa dapatkan, gitu ya. Nah, apalagi dengan lawan jenis. Makanya kenapa banyak orang gonta-ganti pasangan, dan kalau kita lihat di lapangan, mereka yang gonta-ganti pasangan, mereka yang suka terjerumus dalam dunia malam, waktu mereka seorang diri, sebenarnya kalau mau jujur, mereka sedang mengalami kekosongan, kehampaan. Waktu mereka mungkin bermain dengan pasangannya yang gonta-ganti itu, mungkin saat itu mereka tertawa-tawa. Waktu mereka seorang diri, kehampaan akan mulai terasa. Nah, penyebab kedua yang disampaikan dalam buku itu tentang penyebab masalah adalah kegagalan dalam memberikan kasih sayang kepada orang lain. Kenapa dia gagal memberikan kasih sayang kepada orang lain? Karena dia gagal menerima kasih sayang dari Tuhan. Saya tidak mungkin bisa memberi apa yang saya tidak punyai. Saya hanya bisa memberi apa yang saya punyai. Kalau saya menerima kasih sayang dari Tuhan dengan benar, saya bisa memberikan kasih sayang itu kepada orang lain. Kalau saya tidak menerima kasih sayang dengan benar, maka saya tidak akan bisa mengasihi orang lain dengan benar. Kalau yang saya terima salah, kasih sayang yang salah, kasih sayang yang bersyarat, kasih sayang yang menuntut, kan kadang kan orang berkata gini, oh kalau cemburuan itu tandanya sayang, gitu. Menurut saya tidak, percaya itu tanda sayang. Karena kebanyakan kan orang misalkan kalau cowok cewek, oh cemburunya tinggi, wah itu artinya dia sayang banget sama kamu. Enggak, cemburu salah satu ciri dari orang yang terluka hatinya. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Bukan berarti tidak boleh cemburu sama sekali, boleh cemburu dalam batas yang wajar. Tapi kan ada orang yang suka cemburuan terus kerjanya. Nah ini karena bisa jadi karena dia kurang kasih sayang juga, kurang mendapatkan perhatian. Akhirnya karena dia kurang mendapatkan perhatian dan dia dapatkan dari pasangannya, dia takut sekali kehilangan pasangannya. Dia ngejar terus pasangannya sampai pasangannya itu dicemburuin, pulang kantor telat sedikit dicemburuin, semuanya dicemburuin. Ya. Sebenarnya kalau berbicara dampak kayaknya banyak Pak ya, dalam banyak rumah sekali. tangga pun terjadi perselingkuhan, itu pun juga mungkin bisa terjadi karena kurangnya kasih sayang juga Pak ya.
Kalau rumah tangga banyak faktor, mungkin kita Iya. jelaskan. Salah satunya diantaranya bisa Bisa. jadi akibat dari kurangnya kasih sayang, kemudian mengakibatkan orang tersebut Ya. mencari-cari sumber kasih sayang dari sumber-sumber yang sebenarnya tidak sejati, sumber cinta tidak sejati itu gitu. Jadi berusaha untuk mencari perhatian, tetapi juga ada penyebab yang lainnya yang mungkin juga disebabkan karena kurangnya komunikasi. Bisa jadi juga karena memang tidak ada saat-saat di mana kedua pasangan ini Memupuk cinta. Iya, memupuk cinta atau menikmati saat-saat bersama hanya ada mereka berdua saja gitu. Jadi ya di situ di dalamnya ada komunikasi, ada mengenang saat-saat indah bersama dulu gitu, dan kembali mengeratkan lah ya tali cinta itu gitu. Jadi ada banyak faktor, kemudian juga bisa jadi karena kurang mengenal tipe kepribadian dari pasangan, pasangan kepinginnya apa, tetapi mungkin kurang dipahami gitu oleh pihak yang satunya. Juga bisa jadi juga karena tidak memahami apa itu bahasa kasih dari pasangannya, atau hal apa yang paling disukai atau apa yang paling dibutuhkan dari pasangannya. Jadi kita mengenal ada 5 bahasa kasih ya. Ada yang senang menerima hadiah, ada yang senang mendapatkan pujian, ada yang senang mendapatkan pelayanan, ada juga yang senang saat-saat mengesankan, dan ada juga yang terakhir apa Pak? Apa yang terakhir? Sentuhan. Sentuhan, ya. Jadi Ada yang suka disentuh gitu ada yang suka kan? dibelai, Ya. ya. Jadi kelima bahasa kasih ini masing-masing orang bisa jadi memiliki 1, bisa jadi memiliki 2, bisa jadi memiliki 5-5-nya. Ya. Boros. Jadi tapi biasanya ada yang paling dominan, itu biasanya Biasanya 1. ada yang dominan. Biasanya 5-5 ada yang pasti dominan. ada, 5-5 cuman ada yang pasti dominan. Iya, betul. Jadi nah ini kita sebagai pasangan gitu ya, sebaiknya kita memahami apa nih yang paling disukai oleh pasangan kita dari kelima hal tadi gitu. Kalau contoh nyatanya Ibu, bahasa kasihnya apa, Bu? Kalau saya sih sebenarnya agak susah ya Pak ya. Terus Agak jual susah. mahal. Saya bahasa Di kasihnya luar yang 5 ya. ke-6. Traveling loh. Traveling ini. Berarti Bahasa saat kasih yang mengesankan. keberapa? Iya. Seperti contohnya Bapak yang di sebelah ini suka apa? Pak? Suka apa? Bakso. Bakso itu tidak termasuk dalam kelimanya, Pak. Kalau saya suka 2, saat mengesankan dan sentuhan. Oh iya. Ya. Jadi kalau Saya suka makan, Pak. oh ya, Kalau Hengki mungkin? Waktu mengesankan. Oh, kelihatannya dia suka deposito. Jadi kalau orang suka waktu mengesankan, diberi hadiah pun dia akan ngerasa tetap kurang gitu iya, kan ya. tetap nggak Diberikan ngerasa sentuhan juga kurang. ada dampaknya gitu Betul. ya. Maksudnya belum merasa dicintai kalau dia belum diberikan saat-saat yang mengesankan. Istilahnya Ya. gitulah. Mau dibeliin hadiah semahal apapun tetap aja. Oh, kalau Hengki biasa tetap suka aja kok. gitu. Tetap suka dia. Kalau Pak Berarti Susilo nggak nih akurat waktu tuh. mengesankan tuh dikerjain. Oh, Mengesankan itu. gitu ya. Suka dikerjain. Ya, besok ada yang mau dilempar tepung Oh iya. Oh ya. dan telur. Iya, Budita itu. Ya. Mari kembali ke laptop. Ini mau tanya, benar Ya. nggak soal temanya kan haus kasih sayang. Iya. Ada yang bilang mungkin seperti ini, pacar banyak kan lebih banyak yang menyayangi saya. Nah itu apakah benar? Itu memang kasih sayangnya nanti terpenuhi? Apakah sebaliknya atau bisa overdosis? Saya agak susah jawabnya Hengki. Ya. Karena saya pacaran cuma sekali, cuma dengan 1 orang. Sebelah Maksudnya saya di luar sana, enggak, Bu. apakah banyak pacar itu bisa memenuhi kasih sayang akan seseorang? Silakan, Bisa nggak, Bu. Pak? Ya, sebenarnya gini, sumber cinta itu kan hanya bisa dipenuhi oleh sumber cinta sejati. Ya. Jadi seberapa banyaknya pun kita berusaha mencari sumber cinta, kalau kita mencarinya dari sumber yang salah, akibatnya kita akan terus-menerus merasa kehausan. Mau seberapa banyaknya pun Seberapa kita banyak pun. minum, istilahnya ya. Tapi kalau kita nggak minum di air yang murni, kita akan tetap terus merasa kekurangan.
Jadi semakin banyak kita menjalin mungkin ya kita menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya, tetapi bukannya kita merasakan kebahagiaan, semakin dalam justru kita merasakan kekosongan di dalam hati itu. Karena apa? Semakin kita merasakan kehampaan dan semakin kita merasakan aku sudah berusaha mencari, tetapi kok aku tidak mendapatkan yang terbaik. Di mana jawaban yang aku cari? Semakin kita merasakan keputusasaan dan merasa semakin kosong dan merasa semakin seorang diri gitu. Jadi kebutuhan akan cinta sejati hanya dapat dipenuhi oleh sumber cinta sejati. Di sana kuncinya. Jadi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan cinta apabila kita tidak memiliki cinta sejati itu. Dan siapakah cinta sejati? Cinta sejati itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Dan kalau dia sampai punya pasangan banyak berpikiran gitu, sebenarnya dia tidak mendapatkan kasih sayang. Ya, sampai kapanpun Dia tidak membohongin dirinya, dia nganggap itu kasih sayang, padahal bukan sebenarnya. Betul. Jadi dari definisinya aja sudah nggak pas gitu kan. Kasih sayang yang sejati kalau kita bicara lawan jenis itu kan ditujukan pada satu orang. Bukan banyak orang. Ya, emangnya kita ayam gitu bisa Atau banyak. jangan-jangan dia kelebihan kasih sayang gitu ya Pak. Jadi dia membagi-bagikan kasih sayang kepada banyak orang. Secara logika begini saja, bagaimanakah mungkin sebuah janji dapat dibangun di atas sebuah ingkar? Ya lagu dong itu. Iya itu lagu. Janji di atas Bahasa ingkar. tingkat tinggi rupanya. Bu, malam ini Bu, dilokan sedikit. Jadi intinya bagaimana mungkin kita bisa mempercayai janji seseorang kalau orang yang berjanji itu ternyata tidak menepati janji yang sebelumnya. Iya. Di sana saja intinya. Ya, kalau gitu langsung ke SMS saja. Ya. Dari 1269. Silakan. Ya, selamat malam New Life. Selamat Ini malam. Valen dari Batu Ampar. Ya. Pak, di keluarga saya yang paling peduli sama saya adalah ayah saya. Kalau ibu saya, kakak saya nggak pernah peduli. Jadi saya lebih peduli sama ayah saya. Bagi saya hidupku utang. Ayah betapa saya sayang sama dia. Bagaimana Pak, salahkah saya seperti itu? Sedangkan sama ibu nggak begitu saya. Oke. Bagi saya. Saya jawab ya. Buat Valen begini, saya mengerti apa yang Anda rasakan bahwa Anda merasa bahwa ayahlah orang yang paling dekat dengan Anda gitu, dan reaksi Anda untuk apa? Untuk mencintai ayah itu suatu reaksi yang normal. Tapi kalau ibu Anda kurang memberikan kasih sayang kepada Anda lalu Anda membalasnya dengan tidak memperhatikan juga atau kurang memperhatikan, itu sebenarnya tidak normal. Kenapa? Karena orang yang kayak tadi Anda katakan, orang yang memiliki sumber kasih sayang di dalam hidupnya, dia bisa memberikan kasih sayang itu kepada semua orang tanpa syarat. Itu dulu. Kalau yang tadi kan berarti kan jadi bersyarat nih. Saya terima, saya beri gitu kan. Maksudnya kalau kamu sayang saya, baru saya sayang kamu. Kamu nggak sayang saya nggak sayang kamu. Berarti kan jadi bersyarat. Sebenarnya kasih sayang sejati tidak seperti itu. Nah, saya cuma ingin pesan begini Valen. Kamu mesti hati-hati begini. Jangan berpijak pada problem atau kerapuhan, istilah saya, luka batin lah. Jangan berpijak pada luka batin untuk Anda melakukan sesuatu. Sebenarnya tanpa Anda sadari ini kan Anda sedang berpijak di atas luka batin. Kenapa? Waktu Anda merasakan kurang kasih sayang dari mama Anda, berarti Anda ya udah wajarlah aku tidak memberikan kasih sayang. Dan Anda memberikan kasih sayang kepada orang tua, bahkan Anda akan rela berusaha membantu orang tua Anda semaksimal mungkin karena Anda berpijak pada luka batin. Kenapa? Karena Anda berpikir hanya ayah saya yang menyayangi saya. Itu sebenarnya hanya satu kondisi luka sebenarnya tanpa disadari. Nah, yang benar adalah belajarlah merenung, belajarlah bersyukur bagaimanapun Anda lahir dari rahim ibu Anda. Betul. Itu pasti. Dan belajarlah bersyukur bagaimanapun Anda menyusu dari ibu Anda. Gitu kan ya. Tentu benih ayah juga ada. Jadi semuanya sama-sama punya andil peran. Dan dapatkan kasih sayang sejati itu dari Tuhan. Kalau Anda melihat kepada manusia, Anda pasti akan menemukan ketidaksempurnaan. Akan muncul kekecewaan tadi. Karena ketidaksempurnaan pada diri orang tua kita, dan kalau itu yang kita jadikan dasar untuk kita memberikan kasih sayang, kita pasti akan rapuh di sana. Kita tidak akan bisa memberikan kasih sayang dan benar jika kita berpijak pada apa yang mereka perbuat pada kita. Tapi kalau kita melihat, oh Tuhanlah sumber kasih sayang saya. Terima kasih Tuhan, Kau menerima aku apa adanya, sekalipun saya
kadang melakukan banyak kesalahan, Ya. tapi Tuhan menerima aku apa adanya dan aku penuh dengan kasih sayang dan aku bisa mengasihi orang tua, papa mamaku dengan kasih yang tulus. Mulai perkatakan itu, waktu pola pikir Anda berubah, kepercayaan yang benar, Anda memiliki kepercayaan yang benar tentang kasih sayang, maka Anda bisa bereaksi benar. Tapi waktu Anda kepercayaannya salah, Anda akan memberikan reaksi yang salah. Ya. Oke, Pak mau tanya Pak, bertanya, maunya dimanja, dimengerti, Bu. Belum diperhatikan. selesai Pak. Oh belum ya? Apakah itu salah satu bentuk orang yang haus akan kasih sayang? Siapa yang manja ya di sini? Ya. Oh yang nanya. Ya, bolehlah, bolehlah. ya. Ya, pinginnya Mau dimanja, diperhatikan, dimengerti. dimengerti. Ya, sebenarnya balik lagi ya pada bahwa esensi dari kehidupan manusia itu sendiri sebenarnya kan juga memang butuh untuk Ya. disayang, diperhatikan, dimengerti, Dimanja. dimanja gitu. Semua manusia memiliki kebutuhan di sana. Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang yang membutuhkan ini, orang yang memiliki kebutuhan ini adalah orang yang haus kasih sayang, saya kurang setuju. Karena pada dasarnya itu adalah kebutuhan dasar dari manusia gitu. Itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh semua manusia gitu. Akan tetapi bagaimana caranya supaya kebutuhan yang dimiliki ini, kebutuhan dimanja, kebutuhan disayang, kebutuhan untuk diperhatikan, itu dipenuhi oleh orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di saat tempat yang yang tepat, tepat. di tempat yang tepat. Jadi ketiga hal ini juga sangat penting gitu loh. Jangan sampai ketika dia mencarinya di orang yang salah, atau di waktu yang tidak tepat, atau di keadaan yang salah. di tempat yang salah gitu ya, pada akhirnya juga akan menjadi salah gitu. Nah makanya sebenarnya kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar manusia, tetapi bagaimana yang memenuhi adalah orang yang tepat itu tadi. Ya. Ya. Ya, sayang sekali kita harus break sejenak Ya. untuk Ya. menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, dan kami masih tetap tunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Siap apapun yang persoalan apa yang Anda sedang alami, yang sedang Anda hadapi, pemirsa bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan untuk pesan perubahan yang tadi. Ya, mungkin tadi seperti yang Pak Susilo juga sudah sempat bahas ya, bahwa hanya kasih yang sejati yang dapat memenuhi kebutuhan kita akan kasih sayang itu. Kasih sejati itu adalah Tuhan. Nah, ketika kita salah menilai Tuhan, pada saat kita berpikir bahwa Tuhan adalah pribadi yang jahat, pribadi yang suka menghukum, pribadi yang kadang-kadang suka sama kita ketika kita berbuat baik, dan kadang-kadang dia marah sama kita ketika kita berbuat jahat, maka akibatnya itu membuat kita menjadi mengalami kebingungan demi kebingungan, dan akhirnya kita merasa
Tuhan ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa dekat sama Jadi Tuhan. kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Apalagi kita Bawaannya- banyak melakukan kesalahan. Betul, semakin kita pingin berbuat benar, tetapi semakin kita ingin berbuat benar, yang kita lakukan justru yang salah gitu loh. Dan semakin kita menyadari sifat kita penuh dengan kesalahan, akhirnya kita semakin menarik diri gitu. Kayak contohnya sederhana, misalnya Ana ada salah sama saya, kira-kira Ana pengen nggak ketemu sama saya atau berusaha untuk menghindar? Menghindar Pasti kayaknya. berusaha untuk menghindar karena kan kita Iya. merasa nggak enak ya gitu. Betul. Nah sama gitu, ketika kita mulai berpikir salah tentang Tuhan, ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan pasti marah saat saya Iya. berbuat salah, maka akibatnya adalah kita menjadi menjauh dari Tuhan. Nah ketika kita memiliki pola pikir yang benar tentang Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kasih yang sejati, Dia menerima kita apa adanya, tidak peduli seberapa buruknya pun kita telah salah melangkah. Tidak peduli seberapa banyak pun kesalahan yang telah kita lakukan, tidak peduli sejauh apapun kita telah salah melangkah, Tuhan tetap adalah Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita, selalu memperhatikan kita, dan selalu menerima kita apa adanya kita. Jadi mengenal Tuhan dengan benar, merasakan kasih yang benar, merasakan sumber kasih sejati itu yang membuat kita terpuaskan, kebutuhan kita akan kasih itu bisa terpuaskan. Ya. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 3378. Selamat malam, Pak, gimana menghadapi suami yang kasar dan galak? Saya hampir putus asa. Dia kayaknya sayang, cuma tidak bisa rubah sifat. Ya. Silakan, Bu. Saya lagi ya Pak. Oh iya, karena saya suami yang baik. Oh, Ini kan yang bertanya kan seorang istri, bagaimana menghadapi suami yang kasar dan galak, kasih makan bakso atau dikasih es jeruk manis gitu kan boleh juga. Kayaknya sayang tapi nggak bisa merubah sifatnya. Iya, sebenarnya Bu, ketika kita berusaha untuk merubah sifat orang lain, biasanya pada saat itu kita akan merasakan kekecewaan. Ya. Karena apa? Sebenarnya kita harus menyadari bahwa sebenarnya siapapun kita, maksudnya mau seberapa tingginya pun posisi kita, misalnya di masyarakat atau di pekerjaan atau dimanapun mungkin ya, di lingkungan adat dan lain sebagainya, sebagai pasangan dari suami kita atau istri kita, kita tidak punya kuasa apapun untuk mengubah pasangan kita. Kita Ya. tidak memiliki kuasa apapun akan kepribadian orang lain. Karena apa? Bagaimana orang lain itu bisa berubah atau tidak itu bergantung dari apakah orang yang bersangkutan itu mau berubah atau tidak, dan bagaimana dia merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Tetapi sebagai pasangan, sebagai seorang istri, yang bisa kita lakukan adalah kita kembali ke poin yang awal tadi, kita memberikan identitas yang benar atas suami kita, membuat suami kita menyadari siapa sebenarnya dia di mata Tuhan. Seringkali orang yang bersikap kasar terhadap istrinya itu seringkali disebabkan karena dia tidak menyadari siapa dia sebenarnya di mata Tuhan. Karena dia mungkin ada kemarahan, ada emosi, mungkin ada luka di masa lalunya. Hal itulah yang menjadi faktor pemicu, baik ia sadari maupun ia tidak sadari, yang membuat ia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Karena sebenarnya saya pernah juga bertemu dengan beberapa orang yang pernah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, dalam artian melukai istrinya gitu ya. Sebenarnya orang itu juga tidak ingin melakukan itu gitu, tetapi entah mengapa ada saat-saat tertentu di mana dia tidak bisa mengendalikan itu gitu loh, tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, bagaimana Bu, kita sebagai istri bisa memberikan identitas yang benar kepada suami, mulai perkatakan hal-hal yang benar tentang siapa suami ibu di mata Tuhan, bukan di mata kita. Mulai perkatakan bahwa terima kasih Tuhan, aku sudah memiliki suami yang terbaik di dalam hidupku. Mulai perkatakan bahwa ibu bersyukur, ibu mendapatkan pasangan hidup yang Tuhan sediakan dan itulah yang terbaik untuk bisa menjadi pasangan yang pasangan ibu, untuk menemani ibu sepanjang sisa umur dari kehidupan ibu. Dengan ibu memperkatakan hal-hal yang benar tentang suami ibu, itu sebenarnya memiliki dampak dua hal. Yang pertama, dampak kepada suami secara pribadi, di mana suami mulai merasa bahwa saya aja seperti ini, tapi saya dipercaya bahwa saya adalah orang yang baik, saya adalah pribadi yang sempurna di mata istri saya. Akhirnya dia terdorong untuk benar-benar menjadi orang yang
Benar. sempurna, menjadi orang Ya. yang benar gitu. Dan kemudian yang kedua, dampaknya adalah kepada diri kita sendiri sebagai seorang istri. Ketika kita mulai memperkatakan bahwa suami kita adalah suami yang baik, kita memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar tentang suami kita, itu membuat kita pun menjadi respect terhadap suami kita. Karena ketika kita mulai memperkatakan, coba kita bilang, suamiku ini nggak bakalan berubah gitu loh. Udah dari dulu sampai sekarang begini-begini terus sikapnya. Akhirnya tanpa kita sadari kita pun jadi kurang menghargai. Jadi mau melayani pun juga jadi nggak semangat gitu ya. Tetapi kalau kita memiliki pola pikir yang benar, kita memberikan identitas yang benar pada suami kita akan bisa melihat, membantu suami kita untuk melihat siapa dia sebenarnya di mata Tuhan. Ya, saya ingin nambahin sedikit. Saya tertarik dari kata kasar dan galak ini. Ya. Kenapa sih seorang menjadi kasar dan galak, Ya. gitu ya? Seorang menjadi kasar dan galak karena dia mungkin punya problem di masa lalunya. Oke, misalkan dia memang dididik dengan cara Kasar. didik yang kasar, gitu kan? Dia lihat papanya memperlakukan mamanya dan kasar dengan pedas dan kelihatannya itu oke. Kelihatannya itu benar bagi keluarganya nih, dan akhirnya itu membentuk pola pikirnya dia bahwa dalam mendidik seorang istri harus kasar dan galak misalkan supaya istri nurut gitu kan. Nah, ini kenapa selalu menjadi kasar dan galak? Bisa karena luka hati juga. Orang marah kasar itu kan karena dia sebenarnya sedang membutuhkan perhatian. Kalau saya marah sama Hengki, tolong jangan taruh bunga ini di sini. Sudah saya bilang 100 kali masih kamu taruh di sini misalkan gitu kan ya. Misalkan saya berkata gitu, sebenarnya saya sedang butuh perhatian dari Hengki bahwa jangan taruh bunga ini di sini. Kan saya butuh perhatian gitu kan. Nah, sama kalau dia sedang marah sama kita, sebenarnya dia butuhkan perhatian. Lihat saja perhatian apa yang dia minta, itu yang coba kita imbangin gitu kan. Kita turutilah bahasa kasarnya di sana. Nah, jadi kalau menghadapi orang yang kasar dan galak, saran saya yang pertama ibu pasti berdoa seperti Ibu Dita tadi sudah ajarkan, mengucap syukur buat perubahan suami Anda karena Tuhan mau semua orang menjadi orang yang baik kan gitu kan ya. Nah, mengucap syukur. Yang kedua, perkataan yang benar tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik. Yang ketiga, coba ajak suami untuk mendekat ke komunitas yang baik. Komunitas yang benar. Jadi mungkin karena dia dididik dengan pola keluarga yang kasar, akhirnya dia mendidik rumah tangganya juga dan kasar. Tapi kan kebenarannya kan tidak harus kasar dalam memperlakukan seorang istri. Justru kalau mau mendapatkan kenikmatan kasih sayang atau cinta sejati dari suami istri itu harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan kekasaran, bukan dengan amarah, kebencian dan segala macam. Gitu. Nah, mungkin sebagian dari pemirsa berkata, "Pak, saya ini seorang yang kasar, saya mau berubah. Tapi saya nggak bisa berubah. Saya sudah coba, semakin saya tahan, semakin saya sakit, ya akhirnya meledak juga," gitu kan ya. Itu yang seringkali terjadi pada diri saya dulu. Saya sudah berusaha, semakin saya tuntut diri saya, semakin yang muncul yang kasar. Kenapa? Karena saya menuntut, karena manusia tidak akan pernah mampu untuk bisa menjadi baik. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu sudah berbuat dosa. Tapi apa yang perlu kita lakukan kalau mungkin Anda berkata, saya seorang yang kasar, saya seorang yang galak. Mulai datang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Tuhan maunya kita menjadi orang yang seperti apa. Tuhan sudah menjadikan kita ciptaan baru, Tuhan sudah menjadikan kita orang yang sabar dan baik. Mulai bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau sudah jadikan aku orang yang sabar dan baik. Orang yang penuh kasih sayang kepada istri dan anak-anakku. Aku bisa memberikan kasih sayang kepada mereka. Anda tidak perlu berjuang untuk menang dari kasar waktu Anda menyadari bahwa Anda orang yang baik dan penuh kasih sayang. Kenapa? Kekasaran dan kegalakan itu akan hilang dan sendirinya waktu kita menyadari kita adalah orang yang baik dan penuh dan kasih sayang. Sama mungkin ibu yang kirim SMS berkata, saya juga sudah nggak kuat Pak. Saya nggak kuat menghadapi suami yang kasar dan galak ini misalkan gitu ya. Anda tidak perlu menghadapi suami kasar yang tidak perlu menjadi kuat untuk menghadapi suami yang kasar dan galak ini. Jika Anda menyadari bahwa Tuhan menyertai Anda, Tuhan yang menjadi kekuatan Anda. Anda pasti bisa mengatasi semua masalah. Dan waktu Anda menghadapi dan kekuatan sendiri, maka kita akan mengalami kegoyangan. Sumber kekuatan kita, sumber segala sesuatunya hanya Tuhan. Ya, kita ke SMS selanjutnya. Dari 0332. Selamat malam, ini Tita. Sejak putus sekolah SMP, saya kerja sampai Tita sekolah SMA dengan biaya sendiri, sekolah sambil kerja. Dan lulus sampai ku merantau cuma dikasih saku 100.000 tahun 2008, tapi saya tidak menyesal.
tapi kenapa Tita masih sakit hati sama bapak saya gara-gara Tita nggak boleh sekolah SMA walaupun cuma sapa nanya, tapi Tita udah kerja tiap bulan kirim kampung. Tapi kenapa bapak saya jadi agak jaga jarak ya? Iya, kalau saya sangat percaya Tita bahwa sebenarnya ketika kita mengambil keputusan untuk memendam sakit hati terhadap orang lain, apalagi ini ayah sendiri ya, sebenarnya orang pertama yang paling dirugikan itu bukan orang lain Tita, tetapi Tita sedang merugikan diri Tita sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena penelitian di lapangan sudah membuktikan bahwa 5 menit seseorang memendam emosi itu sebenarnya mengurangi kekebalan tubuhnya selama 6 jam. Jadi sebenarnya kalau Tita membiarkan kegeraman, amarah, rasa kesal Tita simpan di dalam hati Tita dan Tita tidak mau lepaskan itu, sebenarnya Tita sedang dalam tanda kutip, mohon maaf, memperpendek usia Tita. Karena apa? Dengan begitu Tita menjadi orang yang mudah terjangkit flu. Orang-orang yang ini hasil penelitian ya Tita ya, jadi ini bukan sekedar di karang-karang gitu ya, tetapi memang hasil penelitian medis juga membuktikan bahwa orang-orang yang mudah terserang flu, orang yang kemudian memiliki imunitas atau sistem kekebalan tubuh bahkan yang kena kanker kan? Yang rentan dan bahkan bisa terkena penyakit-penyakit yang sangat parah gitu ya, bisa sampai ke kanker bahkan, itu disebabkan karena memendam rasa luka hati ini atau memendam rasa amarah ini. Jadi mengampuni seseorang, memaafkan seseorang itu bukan bicara soal kita sanggup atau tidak sanggup. Karena apa? Ketika kita mengandalkan perasaan kita, jawabannya pasti satu, tidak sanggup. Karena apa? Itu begitu menyakitkan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa mengampuni itu bukan bicara soal perasaan, melainkan bicara soal keputusan. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk mengampuni, sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kita sedang membebaskan diri kita sendiri, kita sedang memerdekakan diri kita sendiri dari belenggu. Dari belenggu sakit penyakit, dari belenggu suasana hati yang tidak nyaman. Karena apa? Mungkin kamu sedang memendam sakit hati saat ini, sementara orang yang mungkin sedang kamu benci gitu ya, mungkin sedang enak-enak makan di rumah, sedang tidak merasa apa-apa gitu, sedang bahkan menikmati hidupnya gitu. Jadi sebenarnya bicara mengampuni itu sebenarnya bicara tentang melepaskan diri kita sendiri dari belenggu. Kalau saya lihat dari SMS-nya, saya percaya Tita ini orangnya baik gitu ya. Betul. Karena kamu walaupun kecewa, sakit, tapi masih tetap ngirim ke kampung gitu kan ya. Saya percaya kamu orangnya baik Tita. Dan saya percaya kamu juga mampu mengampuni papamu dengan hati yang tulus gitu kan. Waktu kamu bisa mengampuni, kamu akan mengalami kemerdekaan. Memang cara orang tua mendidik anak berbeda-beda. Ada yang suka anaknya itu pergi merantau supaya tahu hidup yang sesungguhnya. Kan ada budaya-budaya yang seperti gitu. Ada yang tidak seperti gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu dan yang lain. Bersyukurlah Tita kalau kamu misalkan sekalipun orang tuamu kelihatannya tidak mensupport kamu untuk sekolah SMA gitu kan ya. Gitu ya. Tidak mensupport kamu untuk sekolah di SMA, tapi minimal kamu sudah disupport sampai SMP. Bersyukurlah kamu karena merantau, kamu akhirnya menurut saya kamu menjadi seorang yang kuat, mandiri, gitu ya. Kamu seorang yang mandiri, kamu punya nilai-nilai yang oke, jadinya kan, tetap bisa ngirim ke kampung. Menurut saya itu kebaikan Tuhan dalam hidupmu sudah sungguh luar biasa loh, sangat baik gitu. Iya, kasih karunia Tuhan dalam hidupmu tuh sungguh luar biasa. Kenapa? Kamu sudah berjuang sendiri, walaupun ada kekecewaan, tapi kamu masih memiliki hati yang baik untuk ngirim ke orang tua. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara kamu selama kamu merantau kan gitu ya. Kadang orang tua mengirim anaknya untuk merantau, tentunya saya percaya juga disertai dengan doa gitu kan. Disertai dan harapan-harapan supaya anak ini menjadi seorang yang berhasil. Karena kalau bicara soal pekerjaan, sekarang orang yang lulusan sekolah tinggi-tinggi juga banyak yang masih belum bekerja gitu ya. Tetapi dengan mungkin berbekal pendidikan yang mungkin meskipun Tita mungkin masih belum cukup puas, tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu dan justru malah bisa berguna buat orang lain juga. Menurut saya seorang yang kaya bukan seorang dari banyak uangnya Tita.
Orang yang kaya adalah orang yang bisa memberi buat orang lain. Betul. Orang yang bisa bersyukur atas apa yang dia terima dan memberi buat orang lain. Kamu sudah bisa melakukan itu. Kamu bisa bersyukur, kamu bisa tetap mengirim ke kampung, dan saya nggak tahu, mungkin kamu malah bisa sekali-kali ngajak jajan teman dan sebagainya. Kamu adalah orang yang kaya sebenarnya di dalam kasih sayang. Makanya saya percaya kamu adalah orang yang baik, kasih sayang Tuhan sudah menyertai kamu dipelihara Tuhan dengan sangat baik, dan sekarang lanjutkan itu terus. Jangan berfokus pada sakit hati di masa lalu. Ya. Lihatlah kebaikan Tuhan sudah memelihara kamu melalui orang tuamu sejak kecil. Coba kamu bayangkan waktu nanti suatu saat kamu menikah dan punya anak, kamu akan ngerasakan ngerawat anak, nyusuin anak dari kecil sampai bertumbuh. Betapa sakitnya kita waktu setelah anak itu sudah SMA, lalu kita mengharapkan dia merantau, tiba-tiba anak itu berkata, "Papa nggak sayang." Padahal dari kecil sudah dipelihara dengan pengorbanan yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin untuk beli susu aja susah mungkin buat kamu. Untuk beli makan buat kamu dari kecil itu sudah susah. Tapi orang tua melakukan itu, dan karena satu peristiwa saja, karena mungkin tidak disupport untuk sekolah SMA, atau karena ada maksud tertentu dari orang tuamu, saya tidak tahu, lalu kamu menganggap bahwa papa nggak pernah sayang sama saya. Wah, itu sebenarnya bagi orang tua pukulan yang cukup dalam kita. Makanya kalau bagi saya, bagaimanapun orang tua sudah membesarkan kita itu sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan gini? Karena saya pernah merasakan Tita waktu saya berontak pada papa saya mau saya pukul, saya lari dari rumah. Sekarang saya menyadari bahwa bagaimana perjuangan orang tua semenjak saya kecil gitu kan, dengan kerja di bengkel, bau, kotor dan segala macam. Tapi hanya karena satu peristiwa saya berkata, papa nggak sayang sama saya. Atau hanya karena beberapa peristiwa mungkin, atau puluhan peristiwa dah. Sementara ada jutaan peristiwa lain ungkapan kasih sayang tidak kita anggap karena puluhan peristiwa ini. Karena kita fokus pada puluhan peristiwa yang menyakitkan ini, akhirnya jutaan peristiwa yang indah bersama dengan papa Anda lupakan. Oleh karena itu kita kembali fokus pada Tuhan, ucap syukur. Anda masih bisa kontak papa, Anda bisa kirim ke papa. Wow, itu luar biasa loh. Ya. Itu anugerah sekali. Ya. Mulai mungkin sedikit tambahan, mulai belajar melihat bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan buat kamu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kehidupan kita ini sebenarnya seperti kepingan-kepingan puzzle. Mungkin kalau dilihat kepingan kecil jelek bentuknya, dan kita nggak ngerti ini maksudnya apa gitu loh. Kemudian kita mulai berjalan selangkah lagi, dan kita mulai menemukan kepingan puzzle yang lainnya. Kita lihat kepingan ini juga jelek dan kita nggak suka. Ini apa maksudnya? Kita masih belum mengerti. Tetapi ketika kepingan demi kepingan itu kita kumpulkan satu demi satu, ternyata perlahan-lahan kita baru bisa melihat. Setelah gambarannya itu mulai terkumpul gitu ya, agak banyak, baru kita bisa melihat bahwa wah, ternyata ada maksud yang indah, ada rencana yang indah dari setiap kepingan-kepingan kecil yang mungkin kita lihat itu tadinya nggak berguna, menurut kita itu nggak menyenangkan, kita nggak suka gitu ya. Tetapi ternyata kepingan-kepingan kecil itu bermakna untuk membentuk satu bangunan yang indah, satu gambaran yang indah atas kehidupanmu. Jadi mulai percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan atas hidupmu itu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 5765. Selamat malam New Life. Selamat malam. Aku sering merasa ibu yang jahat karena meninggalkan anak untuk merantau padahal dia nggak ada bapak juga, atau lahir di luar nikah. Apakah dia juga nanti bakal jadi anak yang haus kasih sayang? Bagaimana pola pikir yang benar untuk menyikapi keadaan ini? Ya, saya cuma ingin katakan begini, masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu. Masa depan kita ditentukan apa yang Anda percaya saat ini. Kalau Anda mempercayai yang benar bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah, Anda penuh dan kasih sayang dari Tuhan, maka Anda nggak akan haus kasih sayang. Tapi kalau Anda melihat ke masa lalu dan itu Anda jadikan kambing hitam untuk membenarkan perbuatan Anda yang salah, nah ini dia problem yang menghancurkan masa depan. Kepercayaan yang salah itulah yang menghancurkan masa depan. Jadi kalau kita sekarang misalkan sehancur, seburuk apapun masa lalu kita, misalkan ini sebuah garis, sini masa lalu, sini keadaan kita sekarang,
Seburuk apapun masa lalu kita sampai sini, waktu di sini kita percaya yang benar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, hidup kita sangat berharga, kita penuh dan kasih sayang dari Tuhan, kita melimpah dan kasih sejati, dan kita memiliki masa depan yang indah. Maka dari detik ini ke depan kita akan melihat semua hal yang indah. Masa lalu tidak bisa mengejar kita sampai ke depan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang sudah memutuskan di sini. Kepercayaan yang benar itu. Ya. Ya, jadi mungkin untuk yang ingin mencari jawaban, dan mungkin kan karena ini kan kalau siaran kan kita terbatas sama durasi, dan jawaban yang kita berikan mungkin kurang memuaskan. Karena apa? Karena mungkin masing-masing orang punya pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita bisa bertatap muka langsung, bisa ketemu langsung, bisa ngobrol langsung supaya bisa dijawab langsung apa sebenarnya yang menjadi inti permasalahannya, dan bisa dikasih gambaran bagaimana pola pikir yang benar. Tadi sudah bagus sekali pertanyaannya, bagaimana ya pola pikir yang benar gitu. Nah, pola pikir yang benar ini tidak bisa dipelajari dalam 1-2 jam. Pola pikir yang benar itu bicara soal perubahan paradigma, pola pikir lama yang sudah kita miliki selama bertahun-tahun, tergantung sudah berapa usia kita gitu ya. Jadi dibutuhkan proses, dibutuhkan komunitas. Saya nggak bicara bahwa perubahan pola pikir itu diperlukan sepanjang kehidupan kita, misalnya usia kita 28 tahun, kemudian dibutuhkan 28 tahun berikutnya gitu ya untuk merisetnya. Tidak seperti itu, akan tetapi diperlukan proses. Diperlukan proses, diperlukan waktu, dan diperlukan komunitas di mana kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang benar dan menerapkan pola pikir yang benar itu di dalam kehidupannya. Tidak hanya mengatakan atau memakai pola pikir itu sebagai slogan-slogan yang ibaratnya jauh di awang-awang gitu ya, tetapi bagaimana menerapkan pola pikir yang benar itu sungguh nyata di dalam kehidupannya, dan bagaimana akhirnya kehidupannya bisa mengalami perubahan demi perubahan. Nah, kita bisa ketemu langsung, dan kita bisa ngobrol-ngobrol langsung, kita bisa bicara lebih jauh. Ya. Bisa menghubungi di nomor yang sama ya? Betul sekali. Ya, di dan nomor layanan yang sama. semua yang diberikan New Life free Pak ya? Semua diberikan Semua secara gratis. gratis. Ya. SMS yang terakhir Dari 5710. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya warga dari Batam Center. Saya dulu seorang pedagang, sudah setahun ini saya tutup karena gagal atau bangkrut. Banyak sekali timbul utang piutang dari usaha saya dulu. Setahun sudah saya cicil, belum lunas juga. Semua harta saya sudah terjual. Sekarang saya dan istri saya sudah kerja, tapi tiap bulan tidak bisa saya tutupi biaya hidup dan nyicil utang piutang saya, baik itu dari bank dan juga dari sales. Saya selalu minta petunjuk dari Tuhan, tapi belum ada tanda-tanda untuk bangkit. Mohon kasih sayang dan solusinya dari New Life Batam TV. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Buat yang ngirim SMS begini, ada 3 prinsip dalam keuangan, yaitu yang pertama menerima, mengelola, dan memberi. Kita jago menerima, nggak bisa mengelola, bocor. Kita nggak ada menerima, apa yang mau dikelola gitu kan ya. Menerima, mengelola, dan memberi ini kita memberi karena kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang problemnya kan Anda punya income, tapi utang kan jauh lebih besar. Nah, dalam prinsip mengelola, Anda harus mengencangkan ikat pinggang, itu yang pertama. Yang kedua, utang-utang kepada bank yang Anda memang tidak sanggup bayar, Anda harus datang ke bank itu menjelaskan bahwa Anda tidak sanggup bayar. Biasanya ada kebijaksanaan dari bank, oke, yang penting kamu gak lari gitu kan, kamu menyelesaikan sisa utang, cuman jadi tidak berbunga lagi. Gitu kan. Kalau sudah tidak berbunga kan berarti kan Anda seharusnya kan Anda kerja, istri kerja kan bisa nyicil walaupun pelan-pelan. Dibayar pokoknya saja. Dibayar pokoknya ya, gitu kan ya. Nah, bisa nyicil pelan-pelan. Nah, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita itu dari berbagai macam cara. Ya. Kalau Anda hanya percaya bahwa uang Anda hanya dapat dari hasil kerja Anda, ya Anda akan hanya dapat dari sana. Tapi kalau Tuhan mau memberkati kita, mau memberikan kita dana, itu dengan berbagai macam cara bisa. Entah tiba-tiba ada teman telepon, macam-macam lah. Pokoknya saya tidak menceritakan secara detail di layar ini karena bisa disalah tangkap orang gitu kan ya. Tapi percayalah Tuhan mengasihi Anda dan memelihara hidup Anda. Oleh karena itu coba tetap selesaikan, tetap bekerja, harus tetap bekerja, atur keuangan dan baik. Pengeluaran yang nggak perlu dikurangin, pola makan dirubah, yang penting sehat, nggak harus mewah, gitu kan ya. Kemudian kendaraan digunakan diatur supaya irit, nah baru nyicil utangnya. Saya percaya karena Anda mengharapkan pertolongan Tuhan, bimbingan dari Tuhan,
Tuhan akan memberikan jawaban kepada Anda dengan caranya yang ajaib. Ya. Percayalah, mujizat masih terjadi hingga hari ini. Dan mujizat itu Tuhan berikan buat Anda yang sedang mengalami masalah. Mujizat tidak diberikan pada orang yang sedang baik-baik, yang sedang menikmati hidup sampai gimana-mana. Tapi justru di tengah-tengah masalah itulah sering terjadi mujizat. Jadi percayalah, Tuhan pasti buka jalan buat Anda. Ya, sayang sekali Pak, ini waktu juga memisahkan kita pada malam hari Ya. ini. Mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah? Kehausan kita akan kasih sayang hanya bisa dipenuhi oleh sumber cinta sejati, yaitu Tuhan. Ya. Pak Susilo, Pak? Saya cuma ingin bilang Tuhan sangat mengasihi Anda Ya. tanpa syarat. Ya, terima kasih buat nilai-nilainya pada malam hari ini, Thank you. luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang setia menyaksikan siaran New Life ini dari awal hingga akhir. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubunginya secara langsung melalui telepon di nomor yang sama di 0819 081 74 kali 1. Ya, kami juga mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Iya. pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Tanpa bantuan dan kerjasama dari Ya. Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat yang kemarin dengan tema yang tidak kalah menariknya, tentunya dengan tema yang luar biasa. Pemirsa bisa melihatnya, bisa bergabung melalui Facebook dengan nama New Life spasi Batam TV. Terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New New Life. Life.